Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita dan selamat datang Bapak Ibu semuanya dalam pembelajaran pencegahan dan penanganan stunting. Pada kali ini kita akan membahas mengenai memahami permasalahan stunting. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan Bapak Ibu dapat memahami dan mempunyai kesadaran serta mampu berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan stunting. Sedangkan indikator keberhasilannya adalah satu, setelah pembelajaran diharapkan Bapak Ibu dapat menjelaskan konsep diri. Yang kedua, menjelaskan pengertian penyebab dan dampak stunting. Yang ketiga, mengidentifikasi kesadaran diri untuk pencegahan dan penanganan stunting. Nanti kita akan mengisi janji diri. Sedangkan sub pokok bahasan dan pokok bahasannya adalah satu, konsep diri. Yang kedua, pengertian penyebab dan dampak stunting. Sub pokok bahasannya adalah pengertian stunting. Yang kedua, penyebab stunting. Yang ketiga, dampak stunting. Dan yang ketiga, kesadaran diri untuk pencegahan dan penanganan stunting. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita explain sebentar. Kita akan mentembak stunting. Tembak stunting itu gini, 5, tembak 5, tembak 5, tembak 5, ya, tembak 4, tembak 4, tembak 3, tembak 3, tembak 2, ya, tembak 2, ya, tembak 1, tembak 1, tembak 0, ya, tembak 0, tepuk tangan. Pembahasan yang pertama adalah konsep diri. Pada pertama adalah kita siapkan sana ada pohon lah. Pohon itu ada buahnya, ada apa? Ada akarnya, ada batangnya, ada rantingnya. Iya, rantingnya. Baik, terima kasih. Dan silakan Pak Ibu kita bagi, silakan Pak Ibu kita bagi ya. Kita bagi. Oh, yang merah dulu, yang merah maaf. Maaf, yang merah. Yang merah, ya, yang merah. Merah itu silakan. Merah itu tuliskan satu harapan anak panjenengan. Kalau Ibu punya harapan anak panjenengan itu apa? Silakan. Punya harapan, suka nggih? Ya. Harapan. Setelah itu tempelkan. Nggih. Wahai jemaah. Jadi ada sehat, ada apa? Ada cerdas, ada sukses. Ada beberapa orang yang kenapa menuliskan buahnya itu sukses. Kira-kira apa? Karena anaknya supaya dalam hidupnya ke depan sukses. Iya, karena anaknya ke depan hidupnya lebih baik. Terima kasih. Sekarang yang merah, lagi yang merah, tuliskan kenapa tadi itu harapannya itu anaknya sukses, terus ya usahanya itu apa? Usahanya tadi apa Pak Uji? Biar sukses? Dia harus makan gizi seimbang. Iya, gizi seimbang. Ya silakan tulis dan nanti tuliskan di akarnya. Nanti di akarnya. Kertasnya apa Pak? Kertasnya merah Pak. Tadi yang itu. Maaf, tadi kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan. Ada hubungan yang erat antara harapan orang tua, yaitu buah, dengan usaha orang tua atau akar. Jika orang tua ingin anaknya sukses, orang tua perlu konsisten melakukan berbagai usaha mewujudkan harapannya. Jadi tadi dikatakan salah satunya Pak Uji sukses, maka harus diperiksakan atau tahu gizinya. Karena itu terus mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak untuk mencegah stunting sehingga dapat berprestasi, yaitu ya tentunya diberi ASI, diberi stimulasi dan sebagainya. Baik, ada yang ingin bertanya masalah konsep ini? Lanjut nggih? Cukup nggih, jelas nggih? Jadi kita buah dan akarnya harus kuat. Yang kedua adalah pengetahuan stunting. Jadi yang kedua pengetahuan stunting. Saya mau bertanya, Bapak Ibu apakah tahu stunting itu apa? Dari mana? Mana
pendek Pak. Iya, anak pendek atau Jawanya kuting ya. Kuting. Cebol ya, cebol. Tetapi yaitu silakan informasi itu dari mahasiswa boleh, tapi harus dicek sebenarnya kepada yang pertama adalah kader Janju atau kepada petugas kesehatan. Perhatikan gambar yang A dan B. Di sana ada gambar A dan B, ada gambar yang kalau A itu apa? Yang tingginya yang tadi Pak Bambang tadi mengatakan kunting stunting itu cebol atau kunting. Yang A itu adalah yang normal, tingginya sama. Kalau yang B berarti tingginya tidak sesuai. Jadi bahwa kita sampaikan ya, situasi A itu adalah tinggi badan yang sesuai dengan usia anak atau normal. Terus situasi B adalah tinggi badan yang lebih pendek dari tinggi badan rata-rata anak seusianya atau disebut dengan stunting. Resiko stunting lebih tinggi pada masa 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 hari HPK, yaitu sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Jadi Bapak Ibu yang hormati, untuk menyemangati pembelajaran ini kita sepakati untuk membentuk sial-sial. Kalau saya bilang nasihat, jangan bilang gizi terbaik. Kalau saya bilang stunting, no. Kalau saya bilang are you ready? Yes, buka. Anak sehat, gizi terbaik. Stunting, No. Are you ready? Yes, buka. Tepuk tangan pertama. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan belajar mengenai penyebab stunting. Stunting tadi ada yang bertanya, tadi apa? Tinggi badan sesuai dengan umurnya, atau pendek, atau tadi katakan cebol. Mari kita hitung dari Pak Uji. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1 gabung 1, 2 gabung 2, 3 gabung 3, 4 gabung 4. Jadi kita akan bagi 4 kelompok. Kelompok 1 membahas tentang penyebab stunting pada ibu hamil, yaitu kelompoknya Pak OJCS. Kelompok 2 penyebab stunting pada bayi umur 0 sampai 6 tahun. Kelompok 3 Pak Joko Sumarno membahas mengenai penyebab stunting anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Nanti Pak Bambang dan teman-teman membahas mengenai kelompok 4 penyebab stunting oleh kondisi rumah dan lingkungan. Udah ya, sekarang kelompok 1 silakan Pak Uji. Bacakan hasilnya. Penyebab stunting pada ibu hamil. Yang pertama, tidak minum tablet tambah darah. Kemudian yang kedua, tidak periksa kesehatan selama kehamilan ke posyandu. Kemudian makannya kurang. Makanya kurang ya, tepuk tangan. Untuk membantu, terima kasih Pak. Kelompok 2, Pak Minto, silakan. Baik teman-teman semua, saya mewakili kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi yang barusan kita kerjakan. Langsung aja saya bacakan hasilnya ya. Kelompok 2 nomor 1, penyebab stunting pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Yang pertama, tidak dilakukannya imunisasi, tidak minum vitamin A. Kemudian yang ketiga, kurang stimulasi oleh kedua orang tuanya tentunya. Keempat, tidak melakukan IFD dan ASI eksklusif. Ini hasil diskusi dari kelompok 4. Cukup 2 saja sederhana. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Bapak dan Ibu telah kita digabungkan. Kalau digabungkan di dalam tabel penyebab tidak langsung dan penyebab langsungnya ada sebagai berikut. Penyebab langsungnya itu tadi ada tidak imunisasi, kurang gizi, tidak ke posyandu. Baik, kita sampaikan bahwa stunting disebabkan oleh beberapa hal, baik langsung maupun tidak langsung, tadi sudah disebutkan. Terus
penyebab tidak langsung stunting misalnya kurang gizi, tidak imunisasi, atau penyakit yang berulang atau penyakit kronis. Jadi nanti teman-teman ketika nanti di lapangan ada yang seperti itu, bahwa diinformasikan kepada KPM kita untuk ya gizinya harus diperbaiki, harus imunisasi, dan tidak boleh ada penyakit bagi anak. Demikian juga penyebab tidak langsung seperti kurang stimulisasi atau rangsangan, jadi harus dirangsang, baik dalam pengasuh dalam kandungan pun dirangsang, diselus ataupun dengan kata-kata yang baik. Demikian juga waktu lahir juga dirangsang, 0 sampai 6 bulan harus dirangsang, dan sampai umur 6 tahun harus diberikan. Terus yang terakhir Bapak Ibu, kita akan belajar mengenai dampak stunting. Coba Bapak Ibu tadi menuliskan dalam kertas pentapen penyebab langsung dan tidak langsung. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu menempelkan penyebab langsung pada bagian batang pohon dan penyebab langsung pada ranting pohon. Baik lagi setelah ada penyebab tidak langsung dan penyebab langsung. Penyebab langsungnya itu di batang pohon, nah itu yang warna hijau yang ringin itu sudah Bu, silakan sudah. Terus kalau yang yang tidak langsungnya itu di ranting, yaitu. Terus saya minta refleksinya, kalau tadi penyebab langsung langsung itu ada di pohon, kurang gizi, tidak imunisasi, tidak TTD itu di pohon. Terus di rantingnya itu tadi itu yang tidak langsung, tidak cuci tangan, tidak jaga kebersihan. Nah, kalau seperti itu bagaimana buahnya? Kira-kira bagaimana? Jelek. Ya, jelek ya. Ya. Buahnya jelek karena tidak buahnya bunyakan. bunyakan. Buahnya kecil-kecil jelek. Ya. Terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Dampak stunting adalah anak akan gagal tumbuh, gagal kembang, dan gagal metabolisme atau rentan terhadap penyakit seperti tadi itu. Seandainya seperti buah tadi, buah itu anak tidak kita sehat, ternyata akan gagal tumbuh, gagal kembang, dan gagal metabolisme, akan ada banyak penyakit dari tubuhnya. Dampak jangka panjangnya stunting adalah mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Artinya apa? Artinya generasi kita akan lemah, tidak punya pemikiran dan tidak punya generasi yang baik. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan mengenai dukungan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Untuk belajar kali ini akan kita bagi menjadi 2 saja. Jadi kelompok yang kiri tadi, kelompok kiri Pak Haji dan teman-teman kelompok 1, sedangkan kelompok Pak Bambang kelompok 2, gitu nggih? Kelompok 2. Kelompok 1 membahas upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting, yaitu pencegahan. Jadi kelompoknya Pak Haji berupaya membahas mengenai pencegahan agar anak tidak stunting. Sedangkan kelompok 2, kelompoknya Pak Bambang dan kawan-kawan membahas mengenai upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika anak stunting atau penanganan. Jadi kalau Pak Haji sebelum tadi seperti apa, kalau kelompoknya Bambang kalau sudah jadi stunting itu penanganannya mau diapakan? Ya, silahkan berdiskusi. Tolong dituliskan di kertas plano. Nanti tolong dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Oke, silakan sekarang kelompok 1 dulu. Kelompoknya Pak Haji, silakan Pak Haji membacakan hasilnya. Baik, saya mewakili kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi mengenai upaya yang dilakukan keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Ini sifatnya pencegahan. Jadi yang pertama, orang tua, keluarga dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. Jadi potensi yang ada di lingkungan rumahnya.
Saya kira itu perwakilan dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 2 silakan Pak Bambang membacakan hasil kelompoknya. Ini hasil kelompok diskusi kelompok 2 ini tadi sudah sangat serius ini. Upaya yang dilakukan keluarga dan lingkungan jika anak stunting. Nah, ini yang besar adalah penanganannya. Yang pertama, ketika anak kita stunting, keluarga dan lingkungan tidak melabel atau memberikan stigma ya, dan mengolok-olok. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, dari hasil tadi bahwa stunting itu dekat dengan kita dan kita harus peduli. Tadi sudah disampaikan beberapa hal, kita harus peduli karena stunting itu ada jebol, tidak harus di stigma. Kata kelompok 2 tadi, siapapun kita harus mulai berperan aktif mencegah stunting untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu, tentunya kita mempunyai baik, sekarang kita buat rencana di keluarga kita. Setelah kita belajar ini, kita mau merencanakan apa atau akan dilakukan apa di rumah kita dengan mencegah dan menangani stunting itu. Silahkan tulis Bapak Ibu tentang rencana yang akan dilakukan di rumah. Ya, silakan tulis. Sudah, nggih? Ya, sudah. Sudah. Sekarang kumpulkan. Nggih, sudah kumpulkan. Jadi mohon apabila ada permasalahan tentang stunting nanti dapat menghubungi SDM Kesos atau pendampingnya masing-masing. Jadi SDM Kesos akan merujuk ke pelayanan yang dibutuhkan oleh KPM kita. Misalnya nanti akan mendapatkan bansos, akan dirujuk ke puskesmas dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Cukup ya? Cukup, nggih. Coba kita bahas apa pengertian konsep diri tadi. Kira-kira apa? Terus apa pengertian stunting? Yang itu yang tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya atau pendek. Dan apa penyebab stunting? Penyebab stunting tadi apa? Kurang makan gizi seimbang, kurang stimulasi dan DBLTS. Dampak stunting yang tiga tumbuh tadi, ya Tidak berprestasi, Pak. ya tidak berprestasi, berkembang dari tumbuh dan akhirnya penyakitnya. Terima kasih. Dan nanti apa? Dukungan keluarga itu apa saja kira-kira dukungan keluarga untuk bisa anaknya tidak stunting? Jadi bapaknya mengantar istrinya ke puskesmas. Bapak siaga ya Pak ya. Terus ada stimulasi, terus makan bersih dan sebagainya. Baik, terima kasih. Sekian, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.